Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya sepele, tapi dampaknya itu bisa serius banget loh. Apalagi buat tumbuh kembang anak-anak kita. Yap, kita mau kupas tuntas soal cacingan. Si tamu tak diundang yang sering banget numpang hidup di perut, tapi kita nggak sadar. Pernah nggak sih kita lihat gitu ya, ada anak yang kayaknya makannya susah, badannya kurus, tapi kok perutnya malah buncit? Kebanyakan dari kita pasti langsung mikir, wah ini pasti kurang gizi nih. Tapi bisa jadi banget ada penumpang gelap yang lagi asyik pesta pora di dalam perutnya. Nah, penumpang gelap ini namanya cacingan. Gampangnya gini, cacingan itu infeksi karena ada cacing parasit yang masuk ke badan kita, terus dia tinggal dan beranak pinak di dalam sistem pencernaan. Dan ini penting banget buat dicatat ya, ini tuh bukan penyakit anak-anak doang loh, kita-kita yang dewasa juga bisa banget kena. Mungkin ada yang nanya, alah cuma cacing doang emangnya sebahaya apa sih? Nah, ini dia nih bagian yang harus kita waspadai banget. Jangan pernah anggap remeh, karena aksi mereka di dalam tubuh kita itu benar-benar jahat. Coba deh bayangin, cacing ini tuh kayak pencuri. Tapi yang mereka curi itu bukan duit atau perhiasan, melainkan nutrisi dari setiap makanan yang masuk ke tubuh. Jadi, semua gizi dari nasi, sayur, lauk pauk yang seharusnya bikin anak kita tumbuh sehat dan pintar, malah dirampok sama mereka. Hasilnya, anak kita sih makan, tapi yang kenyang dan makin subur malah cacingnya. Kebayang kan? Dan para pencuri ini tuh punya cara masuk yang beda-beda. Ada si cacing gelang. Biasanya dia masuk lewat makanan atau tangan yang kotor kena tanah. Ada lagi cacing kremi. Ini telurnya super duper kecil, jadi gampang banget ketelan tanpa sadar. Terus ada juga yang lebih serem, cacing tambang. Larvanya itu bisa nembus kulit loh, misalnya pas kita jalan nyekar di tanah. Tiba-tiba dia udah masuk aja. Terus, apa akibatnya kalau pencurian ini kita biarin aja? Wah, panjang urusannya. Pertama, anak bisa kena anemia atau kurang darah, jadi kelihatan pucat, lemes, gampang capek. Kedua, ya sudah pasti, kurang gizi. Nah, yang paling kita takutkan itu dampak jangka panjangnya, gangguan tumbuh kembang alias stunting. Ini serius banget. Belum lagi perkembangan otaknya juga terhambat, jadi susah konsentrasi belajar. Ini bukan cuma soal kesehatan, tapi bisa ngaruh ke masa depan anak kita. Tapi jangan panik dulu, tenang, tenang. Kabar baiknya adalah pencuri ini bisa banget kita usir. Ada caranya kok, dan caranya efektif dan gampang. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana langkah yang benar buat minum obat cacing. Oke, prosesnya gampang banget. Pertama, pilih obat yang tepat. Cari aja di apotek yang kandungannya albendazol, mebendazol, atau pirantel pamoat. Ini udah terbukti ampuh. Kedua, minum sesuai dosis. Jangan ngarang ya. Nah, langkah ketiga ini nih. Ini yang paling krusial dan sering banget kelewat. Satu rumah harus minum obat bareng-bareng. Serentak. Kenapa? Soalnya cacing ini nularnya gampang banget. Percuma kalau cuma anak yang minum, besoknya ketularan lagi dari ayahnya atau ibunya. Jadi semua harus minum. Terakhir, jadiin ini rutinitas. Ulangi minum obat cacing setiap 6 bulan sekali, pasang alarm di kalender kalau perlu. Oke, pencurinya udah berhasil kita usir nih. Tugas kita belum selesai. Sekarang, kita harus bangun benteng pertahanan yang super kuat biar mereka nggak bisa balik lagi. Kuncinya apa? Pencegahan. Benteng pertahanan level 1 yang paling dasar tapi paling ampuh. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ini kedengarannya sepele, tapi ini senjata utama kita. Tangan kita itu ibarat bus Transjakarta buat telur cacing masuk ke mulut. Jadi, yuk biasain cuci tangan sebelum makan, sesudah dari toilet, apalagi habis main di luar. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Selanjutnya, benteng kedua, kuku. Coba cek kuku anak-anak, panjang nggak? Soalnya area di bawah kuku itu ibarat apartemen mewah buat telur cacing bersembunyi. Nggak kelihatan mata. Pas anak main tanah terus gigit kuku, ya sama aja kita bukain gerbang tol buat para parasit itu. Jadi, yuk rutin potong kuku biar pendek dan bersih. Masih ingat kan sama si cacing tambang yang bisa nembus kulit kaki? Nah, cara ngelawannya gampang banget. Biasakan selalu pakai alas kaki kalau keluar rumah. Sandal jepit aja udah cukup banget buat jadi perisai. Ajarkan anak-anak kita, Dek, kalau main di luar sandalnya dipakai ya. Gitu aja udah bisa melindungi mereka dari penyusup yang satu ini. Dan yang terakhir, benteng pertahanan dari dapur kita. Pastikan semua bahan makanan, terutama daging, ikan, sama sayuran, itu dimasak sampai bener-bener matang sempurna. Ini penting buat membunuh telur atau larva cacing yang mungkin aja nyelip di bahan makanan mentah.
Oke, walaupun obat cacing itu bisa kita beli bebas, ada beberapa kondisi lampu merah nih. Kalau udah begini, kita nggak boleh nunda-nunda lagi. Harus segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan ditangani sendiri ya. Tolong perhatikan baik-baik gejalanya ya. Kalau si kecil ngeluh sakit perutnya hebat banget dan gak hilang-hilang, atau diare tapi ada darahnya, atau muntah-muntah terus, berat badannya turun drastis, apalagi dan ini yang paling jelas, kalau sampai kelihatan ada cacing keluar dari mulut, hidung, atau anusnya, ini udah tanda bahaya. Jangan tunggu lagi, segera cari pertolongan medis profesional. Jadi kesimpulannya apa? Cacingan itu bukan masalah sepele, tapi ini adalah masalah yang sangat bisa kita atasi dan kita cegah bareng-bareng. Kuncinya dua, pengobatan rutin yang tepat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan dua hal itu, kita bisa melindungi keluarga kita dari si pencuri nutrisi ini. Yuk, kita wujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan bebas cacing. Jangan lupa ya, simpan informasi ini, dan yang lebih penting, bagikan ke keluarga, teman, atau siapapun yang Anda sayangi.